22,7 juta alhamdulillah berhasil sembuh. Banyak dari mereka lebih memilih isolasi mandiri. Apalagi sejak Idul Fitri kemarin, ketika virus varian Delta menyerang, semua yang tahu masuk rumah sakit pasti mereka akan dipaksa di COVID-kan, atau malah mereka dipaksa untuk bertanda tangan mereka adalah pasien COVID. Mereka lebih banyak memilih untuk tetap melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri-sendiri walaupun beresiko kematian. Tapi rumah sakit justru membuat banyak pasien yang tidak terkena COVID akhirnya terinfeksi COVID dan malah mati karena COVID. Lebih dari itu, saat ini lebih dari 1.000 orang dinyatakan terinfeksi COVID. Kawan-kawan semua, ini hanyalah data yang berhasil dikumpulkan pemerintah. Kita tahu benar di lapangan banyak sekali korban yang bahkan tidak teridentifikasi sebagai pasien COVID-19. Karena alat tes COVID atau alat swab atau PCR atau tes antigen tidak diberikan secara gratis dan massal kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pemerintah bisa yakin hanya inilah korban yang meninggal ataupun terinfeksi oleh COVID? Kita yakin masih banyak korban yang tidak diketahui. Bahkan menurut COVID Watch atau lembaga independen sudah berapa minggu terakhir ini, ratusan orang yang melakukan isolasi mandiri karena COVID juga meninggal tapi tidak terhitung sebagai korban COVID. Jadi di Indonesia saat ini data saja tidak bisa dipercaya. Apakah jumlah COVID hanya 3 juta? Kita yakin jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Efek yang sudah kita rasakan saat ini, kita buruh migran bahkan harus kehilangan orang-orang terdekat kita, keluarga kita setiap hari, sampai saya malu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di Facebook. Setiap hari setelah kakaknya si A, besoknya adalah bapaknya si B, lusanya adalah saudara-saudaranya si C, D, dan F, dan selanjutnya. Setiap hari kita yang sudah sangat menderita karena kondisi kerja dan perlakuan diskriminasi di Hong Kong masih harus dikhawatirkan dengan hidup dan matinya keluarga kita di Indonesia. Jadi kalau dikatakan kita saat ini stres, mental kita stres karena tekanan seperti ini. Bukan hanya karena kondisi kerja, tapi stres setiap hari khawatir siapa besok yang akan terinfeksi dan bahkan mati karena COVID-19. Benar? Persoalannya yang lebih parah, kita tidak bisa percaya kepada siapapun. Tidak pula kepada rumah sakit, apalagi kepada pemerintah daerah. Benar? Membawa mereka ke rumah sakit bukan solusi. Melakukan isolasi mandiri juga bukan solusi. Saat ini mereka yang meninggal di rumah rata-rata dikarenakan dua. Pertama, mereka terinfeksi COVID tapi tidak ketahuan. Yang kedua, mereka sakit tapi tidak tertolong. Karena rumah sakit hanya menerima mereka yang dinyatakan positif COVID. Di luar COVID tidak akan diterima oleh rumah sakit. Itulah yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia banyak yang meninggal. Karena mereka pasien-pasien yang tidak tertolong. Ada pertanyaan berikutnya, bukankah banyak dokter dan mantri di desa-desa kita, di kecamatan kita? Kenapa mereka tidak mau turun dari desa ke desa menolong warga? Kemarin ada kisah dari keluarganya Kak Sumber. Seorang mantri yang dimintai tolong menolong bapaknya, dan dia terpaksa mengatakan mohon maaf saya tidak bisa membantu. Karena kalau saya melakukan praktek secara individu di rumah, maka lisensi saya sebagai mantri dan dokter bisa dicabut oleh pemerintah pusat. Mantri dan dokter dilarang melakukan kunjungan pasien dari rumah ke rumah tanpa izin rumah sakit pusat. Itu persoalannya. Itulah yang menyebabkan para bidan, dokter-dokter atau bahkan pekerja kesehatan bahkan tidak bisa menolong orang sekarat di kampung-kampung kita karena mereka tidak akan diberikan izin atau mereka akan
dikriminalisasikan. Sekarang pun tukang pijat harus minta izin hanya untuk bisa mijet. Benar? Bidan harus minta izin hanya untuk menolong orang yang melahirkan. Tapi minta izin itu artinya uang. Kalaupun ke rumah sakit juga harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Teman-teman semua, COVID-19 sebenarnya menguak satu fakta bahwa Indonesia bukan hanya krisis korupsi, tapi krisis kesehatan yang banyak dilakukan karena privatisasi atas tenaga-tenaga medis di Indonesia. Bukannya melayani rakyat, pemerintah malah mereka hanya memaksa melayani rumah sakit besar. Dan lebih dari itu teman-teman semua, kita tahu benar sebagai keluarga migran, banyak dari kita berusaha menyolok-nyolokkan anak kita jadi suster, jadi mantri, jadi dokter, karena kita berharap mereka punya manfaat bagi masyarakat, tapi kedepannya bisa menjamin kehidupan layak bagi mereka sendiri. Kita tahu menjadi pekerja medis tidak murah di Indonesia, ya. Kamu harus menjadi buruh migran 20-25 tahun supaya anakmu bisa jadi suster, bisa jadi dokter. Itu kalau bisa, ya. Karena uang korupsinya kadang kita nggak bisa bayar. Benar? Kalau uang sekolahnya bayar bisa, tapi masuknya pakai korupsi juga. Dan kita tidak sanggup. Kalaupun kita sanggup, ngoyo banget, utang bank, kadang bank 3 sekaligus. Tapi begitu mereka jadi pekerja medis, upah mereka tidak layak. Saat ini di tengah pandemi, 1.100 orang pekerja medis sudah meninggal. Kenapa? Karena jadi dokter di Indonesia itu memang tidak didorong. Mahal sekali, impossible. Kalau bukan orang kaya nggak mungkin kamu jadi orang medis. Padahal Indonesia itu banyak sekali. Kalau kita nyebutnya dukun, kalau saya menyebutnya dokter tradisional yang bisa mengembangkan ilmu-ilmu kesehatan sesuai dengan kebudayaan lokal. Itu yang dikatakan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah di zamannya SBY. Indonesia tidak perlu impor vaksin untuk flu burung, bisa mengembangkan sendiri di Indonesia. Apa yang terjadi dengan dia? Dipenjara 4 tahun karena dia mengatakan itu. Dia dipenjara 4 tahun karena dia menolak Lembaga Kesehatan Dunia WHO yang memaksakan impor vaksin asing ke semua negara. Dan saat ini hal yang sama terjadi dengan kita. Pemerintah sudah menganggarkan triliunan rupiah untuk membeli vaksin dan masih kurang. Pemerintah sudah menganggarkan 54,4 triliun untuk membeli vaksin dari anggaran pembelanjaan negara. Dan itu kurang karena targetnya 74 triliun dari uang rakyat. Dari mana kekurangannya? Mereka sudah mengatakan akan hutang ke Bank Pembangunan Asia. Mereka juga mendapatkan hibah dari Australia, tapi masih kurang lagi. Artinya setelah pandemi pun Indonesia akan kenaikan hutang negara triliunan rupiah karena masalah pandemi ini. Jadi pandemi COVID ini seperti lingkaran sekarang, lingkaran yang kita tidak tahu bagaimana keluarnya. Kalaupun kita berhasil keluar, satu yang pasti, utang negara Republik Indonesia akan berlipat-lipat kali besarnya. Dan yang membayar siapa? Anak cucumu sendiri. Belum lahir dia sudah punya label hutang. Dulu zamannya Soeharto katanya per orang 8 juta. Sekarang zamannya Jokowi saya tidak tahu. Nanti setelah pandemi mungkin satu orang bisa 30 juta. Belum lahir sudah dia melabel 30 juta bayar utang. Dan teman-teman semua, saat ini pemerintah Indonesia menarget akan memvaksin paling tidak 70% dari penduduk Indonesia akhir 2021. Saat ini baru 40 juta. Dan yang akan ditarget untuk divaksin 180 juta. Kira-kira kecapean nggak nanti? Ini bulan apa? Agustus. Kalau Desember kurang berapa bulan?
Ya, persoalannya ada di mana? Satu, stok vaksinnya yang tidak ada. Yang kedua, Indonesia tidak punya uang untuk beli vaksin. Terus kira-kira akhir tahun Indonesia bentuknya kayak apa? Hah? Indonesia akhir tahun bentuknya kayak apa teman-teman? Hah? Mau mikir. Yang terjadi, terjadilah ya. Istilahnya wallahi alam. Benar? Karena semua sudah di luar kendali kita. Lalu siapa yang mengendalikan? Mbak sampai harus tahu bahwa vaksin itu bukan pemberian Gusti Allah. Vaksin itu buatan pengusaha-pengusaha dunia lewat perusahaan-perusahaan farmasi internasional. Mereka orang-orang terkaya di dunia yang berinvestasi di bagian vaksin. Salah satunya adalah Bill Gates. Sama ngerti sih komputer kuwi? Roh komputermu sapa sing gawe? Namanya Bill Gates. Mungkin si Mark Zuckerberg pembuat Facebook juga sudah investasi. Mereka orang-orang terkaya di dunia yang saat ini menginvestasikan uangnya untuk membuat produk namanya vaksin, dan itu tidak gratis untuk rakyat. Indonesia, semua negara membeli vaksin itu dari swasta. Kenapa Indonesia menganggarkan 74 triliun? Karena itu ora gratis. Paham? Nah, karena harus membeli, maka negara yang sudah miskin akan semakin miskin. Hong Kong tidak perlu karena dia sudah kaya. Tapi Indonesia setelah vaksin, setelah pandemi bakal keok. Ya. Nah, saat ini teman-teman, apa yang harus dan perlu kita lakukan sebagai pekerja migran? Rendongo sudah setiap hari. Saya yakin sampai sholat 5 kali sehari, wes dongo keluargaku sehat. Tapi ingat, corona gampang. Siji kena, loro kena, telu kena, kabeh kena. Benar? Jadi dongaknya keluargamu tak nggak ada gunanya. Kenapa itu juga ini mengadakan doa ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah tahu satu kena semuanya berpotensi kena. Benar? Kenapa masyarakat Hongkong ini jangan dikatakan goblok ya jadi goblok ya? Mereka tidak mau PRT-nya libur benda kena corona, tapi mereka dewan bendino mangkai. Emang mereka nggak bawa COVID? Bawa. Mereka kena, kita kena, mereka juga kena. Jadi nggak ada gunanya menyelamatkan diri sendiri dan menjerumuskan orang lain. Benar? Ya. Nah, kenapa itu? Kalau kita ingin bebas dari COVID, satu selamat, semuanya selamat. Solusinya sederhana. Semuanya tes antigen dan PCR. Kita akan tahu siapa yang positif, siapa yang negatif, dan siapa yang antara. Benar? Lalu pisahkan mereka. Benar? Yang positif dioben serawung lagi, yang negatif yang diobati, yang diantara didelok dulu. Kemudian adakan tes secara rutin berapa bulan sekali. Di Amerika tes itu wajib sifatnya 6 bulan sekali. Bahkan bisa sesering mungkin. Neng Hongkong, wes tes sendiri. Saya sudah tes 10 kali kalau nggak salah. Berapa kali tes? Kamu bisa tes kan setiap waktu. Semakin sering kamu tes, kamu jadi yakin saya tidak terinfeksi. Benar? Tapi syaratnya sederhana, tesnya harus gratis. Lah Indonesia tesnya tidak gratis. Lah gajimu sehari cuma 50.000, tesnya 250.000, siapa semua kali tes? Itu persoalan pertama di dalam penanganan pandemi di Indonesia. Tidak gratis. Benar? Yang kedua, pemerintah tidak mengembangkan vaksinnya sendiri dan menyandarkan kepada impor. Apakah salah? Tidak, tapi orang cukup. Indonesia punya banyak pekerja medis yang bisa dilatih dan dididik kembangkan vaksinnya sendiri. Kalau pemerintah serius menangani pandemi, solusinya itu kayak Australia, di lockdown. Tapi tahu resikonya lockdown, pemerintah harus menyediakan sembako untuk rakyat. Yang kedua, tidak boleh memotong gaji buruh dan pekerja. Yang ketiga, mengganti rugi pendapatan rakyat yang nggak bisa bekerja. Yang keempat, membebaskan rakyat dari bayar kontrakan. Itu yang dilakukan Prancis.
Indonesia nggak mau itu. Dan semua aktivitas ekonomi mandek total. Indonesia tidak mau itu. Istilahnya pengen melawan pandemi tapi nggak mau rugi. Sekarang resikonya siapa sih nanggung? Rakyat. Benar? Semuanya PSBB sama PPKM. Tapi pilkada mantenan oleh. Ya kan? Ya? Benar? Ya. Kan ironis jadinya. Masih tambah di tengah rakyat jerit-jerit uang dana sosial dikorupsi. Sama ngerti? Kemarin dana sosial menteri ya itu kalau nggak salah dinyatakan bersalah karena uang korupsi. Ya. Jadi kenapa itu Indonesia nggak akan bisa keluar dari pandemi dengan cara ini? Caranya ya cuma itu. Pertanyaannya pemerintah kita kira-kira mau apa nggak mau? Kira-kira mau nggak pemerintah gitu? Tes gratis, lockdown, kasih semua sembako, kasih ganti rugi, kontraan, nggak mau nggak pemerintah begitu? Nggak mau. Yakin pemerintah mau? Nggak mau. Nggak bakal mau kan? Sekolah digratiskan, oke sekolah online gratis, internet dikasih, sopo sih nggak seneng? Ya? Tapi karena pemerintah nggak mau, kenapa itu mereka berusaha mengingkari bagaimana kronisnya dampak pandemi di bawah. Tapi kita adalah saksi hidup dampak pandemi, benar? Iya. Walaupun kamu nggak di Indonesia, setiap hari kamu dikasih tahu, ya, kayak lo mati, ya ampun ambulannya teko, wingi diurap saiki wis covid, sampeyan wis mati setiap hari, benar? Iya. Kenapa itu kita tiap hari teratapannya ini ya Allah, moga-moga gak keluargaku, tapi siapa yang bisa jamin? Mungkin nggak meninggal karena covid, penyakit lainnya yang tidak bisa tertolong karena nggak ada dokter, mantri, bidan, suster, sama oksigen, selesai. Paham? Ada dokter nggak boleh kalau dia sampai menolong masyarakat, ditangkap, dikriminalisasikan, dianggap melanggar kode etik rumah sakit. Padahal zaman awal dewe ya, suster, mantri biasa, ya. Ya. Mau nolong kita biasa bayar Pak Mantri, sekarang nggak boleh. Nah ini persoalannya teman-teman. Kesehatan itu sekarang menjadi hak milik perusahaan besar, rumah sakit besar, investor. Rakyat miskin tidak dilarang sakit. Lek kowe sakit langsung mati wae. Benar? Benar. Gak usah loro langsung mati wae. Karena nggak ada yang merawat kamu. Benar? Benar. Nah teman-teman, inilah yang membuat kita semua siji gemes, nesu, tapi juga ya Allah, awake dhewe kudu piye? Apa mana saya mau pulang akhir tahun ini? Ya, saya pulang nggak ya pulang? Benar? Saya pulang nggak pulang? Pikiran meneh. Ya, karena begitu sampean pulang, baliknya aku gak iso jamin. Banyak yang telepon kita, Mbak caranya balik piye? Yo jajal daftar. Banyak yang nggak bisa terbang. Paham? Jadi pikirkan lagi jika mau pulang. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? JBMI akan melongseng kampanye kita. Kita akan mendukung rakyat Indonesia menuntut apa? Tes PCR gratis. Yang kedua, berikan hak vaksin untuk seluruh tanpa terkecuali. Yang ketiga, berikan ganti rugi bagi semua orang yang terinfeksi dan meninggal karena COVID. Ya, sekarang banyak yatim piatu, wong tuane mati karena COVID. Benar? Yang ketiga, juga berikan tunjangan bantuan layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat ini tunjangan nih mek 300.000. Cukup orang kira-kira? Ada yang dapat 600.000, kue beruntung. Tapi apa kelasnya kan? Kelasnya ada beda-beda, benar? Dan harus ada surat miskin, omahmu kudu peyok-peyok, ya. Buruh migran tidak kategori orang miskin. Sama jangan pede. Buruh migran tidak masuk kategori orang miskin. Kenapa? Karena rumahmu wis tekel, duwe sepeda motor. Maaf, Anda tidak masuk orang miskin walaupun kue pengangguran. Benar? Iya.
Lek miskin kuwi omahe gedang meh ambruk, tekele gak ono tekel jek lemah. Oke? Nah, ini masalah lain di dalam sistem di Indonesia. Buruh migran kalau nggak miskin kenapa jadi TKI? Saya kan nggak miskin, Mbak, cuma kan kekurangan. Nah, itu kan omongannya wong gengsi. Makanya orang Indonesia nek ngomong miskin kan nggak terima. Saya kok nggak miskin, cuma memang ada kebutuhan. Ya kan? Iya. Apa ya duit zakat juga nolak, duit sumbangan juga nolak, ya kan? Oke, nggak masalah. Miskin itu nggak usah malu. Kenapa? Kalau miskin nanti tunjangannya banyak soalnya. Dampak karena kita malu miskin, akhirnya pemerintah nggak memasukkan kita di dalam daftar orang miskin. Dampaknya apa? Kamu dipecat dan dipulangkan pun kamu nggak akan bisa minta bantuan. Silakan bikin kampanye dhewe, nggae foto, nggae halo-halo video, upload bla 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 ya. Lek kowe pinter kantonis ngomong bahasa kantonis. Ya. Jadi wong Hongkong ngerti lah yang ngono ya, ngene ya. Semakin malu pemerintah Indonesia, dia pasti akan bergerak. Semakin tidak malu, mereka akan sangat santai, Bro. Ya, Benar? Bro. Oke ya, jadi kita akan launching kampanye ini mulai sekarang selama bulan Agustus, mumpung ini proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jari ini merdeka. Tapi Jari ini loh ya, oleh aku sih nggak merasa merdeka. Aku nggak merdeka, aku. Oleh kamu terserah, tapi saya nggak merasa merdeka. Lek merdeka ngapa aku jadi TKI? Ya kan? Saya kan nggak jaim, kan kamu yang jaim. Ya kan? Jaim jadi orang miskin, jaim jadi TKI, jaim katanya kita merdeka, ya enggak, saya enggak merdeka. Oke? Kita rayakan hari kemerdekaan dengan menolong sesama masyarakat kita yang saat ini sedang krisis dan dalam berjuang hidup dan matinya. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.